Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan berdoa dimulai. Sebelum berdoa selesai, sebelum kalian menonton video kali ini, pastikan kalian sudah isi link absensi ya. Oke, materi hari ini masih membahas K3 Bisnis Retail, namun dengan subbab berbeda. Selasa kemarin, Ibu sudah jelaskan mengenai pencegahan kecelakaan kerja. Ayo, pencegahan kecelakaan kerja diklarifikasikan berdasarkan apa saja? Ada yang ingat? Nah, betul sekali. Jadi, pencegahan kecelakaan kerja diklarifikasikan berdasarkan peraturan, standarisasi, pengawasan, pendidikan, pelatihan, persuasi, dan asuransi. Hari ini kita akan bahas mengenai penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dalam bisnis retail. Pada saat bekerja, semua orang selalu dibayangi dengan resiko terjadinya kecelakaan kerja dengan tingkatan yang berbeda-beda. Dengan demikian, demi keselamatan pribadi maupun orang lain, maka penting bagi seseorang untuk memahami ilmu K3 itu sendiri. Terlebih untuk kalian yang akan memasuki dunia kerja, maka perhatikan dan pahami bab ini. Nah, bagaimana kita melakukan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja? Biasanya, bahaya yang muncul dalam bisnis retail yaitu bahaya kebakaran. Nah, bagaimana kita mengatasinya agar tidak berakibat fatal? Yang pertama, ada proses penyelamatan diri dari bahaya kerja di toko retail. Prosesnya itu yaitu dengan pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran merupakan upaya pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya bahaya tersebut. Nah, ini ada 4 pencegahan kebakaran. Yang pertama, identifikasi bahaya yang dapat mengakibatkan kebakaran pada gedung. Jadi identifikasinya itu ada 2. Yang pertama, ada bahan yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua ada sumber panas yang berasal dari arus listrik, listrik statis, atau dapat juga dengan nyalanya api rokok, puntung rokok, dan lain-lain. Oke, pencegahan yang kedua yaitu penilaian resiko. Resiko tinggi karena merupakan bangunan tinggi yang banyak orang. Yang ketiga, monitoring. Infeksi listrik, infeksi bangunan, infeksi peralatan, pemadam kebakaran, training pelatihan kebakaran, dan lain-lain. Pencegahan yang keempat yaitu dengan recovery atau pemulihan. Emergency Response Plan atau rencana tindakan tanggap darurat, kemudian P3K, dan berdasarkan prosedur-prosedur dan lain-lainnya. Tadi ada 4 pencegahan kebakaran. Nah, kalau kita sudah melakukan pencegahan kebakaran, namun masih terjadi adanya kebakaran, maka kita juga harus tahu cara menyelamatkan diri. Yang pertama, lindungi diri Anda dari inhalasi asap. Dengan cara hiarap dan merangkak dengan menggunakan tangan dan lutut untuk menghindari asap. Jika terjadi kebakaran, maka hal yang perlu kalian lakukan yaitu tiarap atau merangkak. Kemudian, ajaklah para karyawan dan pembeli toko retail untuk tiarap dan menutupi hidung, mulut dengan baju atau lap basah agar tidak terkena inhalasi asap. Inhalasi asap merupakan sebuah cedera yang diakibatkan oleh penghirupan asap yang mengganggu pernafasan yang bisa membuat pusing bahkan pingsan. Cara penyelamatan diri yang kedua, yaitu bereaksilah sesegera mungkin
ketika mendengar detektor kebakaran menyala. Ketika mendengar suara detektor kebakaran menyala dan melihat api, keluarlah dari toko retail tersebut dengan hati-hati. Jangan mengambil ponsel atau barang berharga dan barang-barang penting lainnya. Prioritaskan utama diri sendiri dan orang-orang lain yang berada di toko tersebut. Cara yang menyelamatkan diri yang ketiga yaitu hubungi layanan darurat. Indonesia memiliki beberapa nomor telepon yang bisa dihubungi untuk keadaan darurat. Teleponlah 113 atau 1131 untuk menghubungi pemadam kebakaran. Jika Anda karyawan retail atau ada pembeli yang terluka, maka teleponlah 118 atau 119 untuk mengambil ambulan atau 110 untuk meminta bantuan polisi. Jadi ada beberapa nomor yang bisa kalian gunakan. Ada untuk menghubungi pemadam kebakaran, ada juga untuk menelpon ambulan, dan yang terakhir ada yang untuk menelpon polisi. Oke, cara yang keempat yaitu menjauhlah dari toko retail yang terbakar. Ketika kalian berada di toko retail yang terbakar, maka keluarlah, kemudian menunggu di tempat yang aman dari toko yang terbakar. Sambil tadi menghubungi layanan darurat, kalian menunggu berada di tempat yang aman dan jauh dari toko retail tersebut. Setelah apinya padam, maka periksalah kondisi toko untuk memastikan keadaannya itu aman atau mungkin sebaliknya. Jika toko retail tidak terlalu parah dan terlihat aman, maka seseorang bisa mengeluarkan barang yang masih utuh. Selain itu, poin penting, kalian juga harus menenangkan para pembeli, terutama anak-anak, untuk menghilangkan rasa trauma yang mendalam dalam dirinya. Cara yang kelima, yaitu keluarlah dari toko melalui pintu dengan hati-hati. Apabila Anda melihat asap sudah memenuhi ruangan toko retail, namun tidak bisa keluar melalui pintu karena asap beracun, maka bukalah pintu secara perlahan. Jangan terburu-buru dan keluarlah dari toko retail secara perlahan. Oke, cara yang keenam yaitu kalian bisa berhenti, jatuhkan diri, berguringlah apabila pakaian terbakar. Jika kalian terkena api pada baju kalian, maka segera berhenti bergerak, jatuhkan diri kalian ke lantai, kemudian berguling-guling hingga api tersebut padam. Sambil berguling-guling, maka tutuplah muka dengan tangan untuk melindungi diri kalian. Oke, kalau tadi kita bahas proses penyelamatan diri dari bahaya kerja toko retail, maka yang kedua, kita juga harus tahu peralatan apa saja yang membantu keamanan dan keselamatan dalam usaha bisnis retail. Jadi, sistem keamanan di toko retail bertujuan agar karyawan dan pembeli merasa aman dan nyaman ketika di toko retail. Alat yang pertama yaitu CCTV. CCTV merupakan sistem kamera pengawas yang menggunakan sinyal tertutup. Kemudian digunakan untuk mengawasi suatu area yang dianggap penting atau rawan. Lokasi CCTV biasanya berada di lorong ruang kerja karyawan, parkiran, dan lain-lain. Ini gambar dari CCTV ya. Oke. Yang kedua, emergency exit atau pintu darurat. Jadi pintu darurat ini biasanya ada di beberapa perusahaan atau gedung-gedung tinggi, gedung-gedung besar yang mengalami. Kemudian emergency exit terdiri dari 2 sampai 3 buah pintu. Emergency exit biasanya menuju ke parkiran untuk menyelamatkan diri. Oke, alat yang ketiga yaitu alat pemadam api ringan atau racun api. Jadi alat ini termasuk ringan untuk
memadamkan api yang bentuknya berupa tabung. Jenis APAR ini meliputi jenis air, busa, serbuk kering, galon halon, dan gas CO2. Fungsinya untuk menyelimuti benda yang terbakar. Nah, tadi racun api ini merupakan peralatan yang bereaksi cepat yang multiguna karena dapat dipakai untuk jenis kebakaran A, B, dan C. Jadi jenis kebakaran itu ada 3 macam ya, ada A, B, dan C. Peralatan ini mempunyai berbagai ukuran beratnya, sehingga dapat ditempatkan sesuai dengan besar kecilnya resiko kebakaran yang mungkin timbul di daerah tersebut. Jadi si tabung racun api ini ada yang kecil, sedang, bahkan ada yang sangat besar. Oke, karakteristik APAR atau karakteristik racun api. Yang pertama, itu dia waktunya ideal, 3 detik operasi, 10 detik berhenti, waktu maksimum terus-menerus 8 detik. Kemudian yang kedua, bila telah dipakai harus diuji ulang. Kemudian harus diperiksa secara periodik, minimal 2 tahun sekali. Kemudian APAR ini hanya ideal dioperasionalkan pada situasi tanpa angin kuat. APAR kimiawi ideal dioperasikan pada suhu kamar. Lanjut, fire sprinkle, yaitu alat yang digunakan untuk memadamkan api secara otomatis. Biasanya dipasang di gedung retail yang besar. Cara kerjanya, ketika kebakaran terjadi, api memanaskan cairan yang ada di tabung kaca. Apabila panas sudah mencapai suhu kurang lebih 68 Celcius, maka tabung akan pecah. Nah, air juga akan keluar dari mulut pipa. Nih, bisa kalian lihat dari gambar tersebut. Kalian bisa lihat di gedung-gedung tinggi atau di toko-toko retail yang besar, seperti di Carrefour, Hypermart, dan lain-lain. Pasti mereka mempunyai standar alat keamanan seperti ini. Kemudian alat yang terakhir ada fire alarm. Alat ini merupakan sebuah alarm tanda terjadinya kebakaran di toko retail. Alarm akan bunyi ketika api telah melepaskan atau memanaskan kepala sprinkle, sehingga sprinkle sudah mengeluarkan air. Nah, ketika apinya itu mulai memanas, maka sprinkle tersebut akan berbunyi. Nah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.